semuanya, selamat datang di Beyond Parenthood, sebuah podcast yang membahas tentang topik sosial yang menentang norma konvensional. Saya Bianca, host pembawa acara ini, dan bersama saya ada Clarissa. Halo semua. Ada Cecilia. Halo semuanya. Dan ada Daryl. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang child free. Child free adalah keputusan yang semakin populer tapi masih kontroversial, terutama di Indonesia. Mari kita bahas dasar-dasarnya. Clarissa, bisakah Anda menjelaskan tentang artinya child free? Tentu saja, kalau child free adalah ketika seorang pasangan atau seorang pribadi itu sendiri memutuskan untuk tidak punya anak. Nah, itu arti child free dan childless itu tentunya beda ya. Kalau child free kan ketika seorang pasangan atau pribadi tidak ingin memiliki anak. Kalau childless itu ketika kita ingin memiliki anak tapi secara medis kita tak bisa gitu. Itu penjelasan yang bagus. Daryl, menurut Anda, mengapa lebih banyak orang di Indonesia memilih untuk child free? Apakah ini sekedar tren? Ada beberapa alasan. Alasan yang utama itu adalah masalah ekonomi. Karena di masa sekarang, masa ini ada banyak orang nggak bisa mampu semua biaya-biaya yang mesti keluarkan untuk membesarkan anak. Gara-gara mahal banget, sama banyak orang udah kebebanan sama kerjaan, gak ada banyak waktu untuk membesarkan anaknya. Saya setuju dengan itu, tetapi itu adalah pilihan pribadi. Mungkin ada beberapa pasangan yang ingin memprioritaskan hubungan antara suami istri, karir mereka, atau tujuan pribadi lainnya daripada memilih untuk memiliki anak. Mungkin mereka merasa dengan memiliki anak dapat membatasi kemampuan mereka untuk hidup yang mereka inginkan. Tapi itu seharusnya tidak menjadikan masalah. Kita hanya perlu membiasakan hal tersebut menjadi hal yang normal. Seperti di Indonesia, banyak orang yang menentang tentang child free karena di mana keluarga dan anak menjadi hal yang terpenting dalam norma-norma sosial. Itu paling penting, Cecil. Namun tidak selalu mudah untuk membuat keputusan ini, bukan? Maksud saya, kita hidup di masyarakat yang sangat menghargai keluarga dan anak. Bagaimana orang mengatasi tekanan sosial untuk memiliki anak? Tekanan sosial itu memang akan menjadi sesuatu yang sangat nyata, apalagi di negara kita Indonesia, di mana memiliki anak adalah sudah dianggap seperti hal yang wajib untuk orang Indonesia miliki gitu. Padahal belum tentu, dan itu telah menjadi stigma-stigma yang sudah ditetapkan atau diterapkan pada Indonesia ini, yang dimana ketika kita tidak memiliki anak itu dianggapnya kita tidak komplit atau tidak menjadi pribadi yang normal gitu, hanya karena kita nggak punya anak gitu. Namun yang perlu dipahami orang adalah bahwa untuk tidak memiliki anak adalah hal yang manusiawi, dan itu nggak apa-apa, dan itu harus dipahami dan harus dihormati sih ketika kita memiliki pandangan yang berbeda dibanding orang lain gitu. Iya, saya setuju sama poin-poinnya si Clarissa. Orang-orang yang memilih tidak punya anak dapat menekan ketat sama orang lain gara-gara mereka nggak mau punya anak, karena itu nggak socially acceptable di Indonesia, masih belum accepted sama banyak orang. Dan tapi mereka nggak ngomong sama yang hal-hal positif yang bisa terjadi kalau orang pilih tidak mau punya anak, kayak struktur keluarga bisa lebih fleksibel. Sama banyak orang juga bisa menemukan orang-orang yang pikirnya sama di internet,
di internet, di media sosial yang bisa menolong mereka biar bisa tolongin mengurangi stigma tentang ini. Menurut saya, salah satu hal yang terpenting dalam percakapan ini adalah mengenai kesehatan mental. Beberapa individu atau pasangan yang memilih untuk memiliki anak, mungkin mereka memiliki trauma di masa lalu atau secara emosional tidak siap untuk membesarkan anak. Hanya karena seorang secara biologis mampu memiliki anak, bukan berarti mereka harus menjadi orang tua. Namun ada hal yang lebih penting di sisi lain, yaitu memprioritaskan kesejahteraan mental dan emosional. Mungkin saja dengan keputusan memilih child free, jadi keputusan yang sehat. Tentu saja. Jadi, menurut kalian, apa masa depan gerakan child free khususnya di Indonesia? Menurut saya gerakan ini akan terus berkembang seiring jalannya zaman nih. Tetapi itu juga tidak mengurangi pandangan-pandangan tentang negatifnya child free, kenapa kita memilihnya dari masyarakat, keluarga ataupun teman. Dan itu tidak bisa dihindari ya gitu. Apalagi Indonesia, masyarakat Indonesia adalah yang kolektivis dan harapan untuk memiliki anak itu udah sangat mengakar dan sangat kuat. Jadi ketika kita tidak memiliki anak atau tidak mau memiliki anak, itu akan menjadi batu sandungan sih untuk kita sendiri, di mana kita akan dihakimi orang, dikatain orang. Tapi yang aku mau tekankan di sini adalah itu kembali lagi pilihan kita dari pribadi ataupun dari keluarga. Dan ketika kita sudah ada ngobrol nih sama keluarga mengenai topik ini, dan ketika keluarga sudah mensetujui pandangan kita dan keinginan kita, harusnya itu tidak akan menjadi masalah yang sebesar itu dan bisa ditangani dengan baik. Itu sih. Benar banget, ini semua tentang keseimbangan. Orang harus berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka pilih. Orang yang memilih child free atau tidak itu balik lagi ke pasangan masing-masing. Para masyarakat yang baik adalah mendukung hal tersebut, bukan malah menekan atau mempermalukan orang yang memilih child free atau karena tidak sesuai dengan tradisi. Bagus sekali Cecilia. Dari apa yang kita sudah bahas dan data-data mengenai topik ini, saya juga ingin mendengar pendapat Anda tentang child free. Untuk pendapatan saya, itu dari zaman sekarang, gara-gara itu lebih banyak orang yang gak ada waktu untuk di rumah, gara-gara lebih beban sama ekonomi sekarang. Banyak orang kerja, banyak sekarang perempuan sekarang udah kerja, lebih banyak yang gak di rumah, jadi gak ada banyak waktu. Sama biaya-biayanya sekarang naik, gara-gara biaya untuk les lain, kindergarten sama lain tuh berat untuk orang-orang tua sekarang. Jadi banyak orang pilih nggak punya anak gara-gara itu nggak bebanin, sama itu lebih takutnya mereka nggak mampu untuk punya anak untuk semua biayanya. Itu sih untuk pendapat saya. Oke, kalau pandangan pribadi tentang child free adalah memang balik lagi ya, child free itu bukan keputusan yang mudah untuk diambil, dan ketika kita ambil juga kita harus mempersiapkan diri dengan perbedaan pendapat, dihakimi orang atau diomongin dari belakang. Itu udah sangat manusiawi ya, karena balik lagi yang tadi, untuk punya anak di Indonesia tuh udah sangat mengakar, dan ketika kita tidak punya anak ya pasti penghakiman yang negatif pasti ada, dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Tapi menurut saya sendiri ketika kita memutuskan untuk child free, kita akan bisa membenahi diri kita sendiri secara fisik, mental, keuangan. Itu 3 hal yang memang menurut saya tuh harus untuk kita kuasai dulu sebelum punya anak. Apalagi punya anak tuh kayak pembelajaran baru lagi sih buat kita. Mau sesiap apapun kita rasanya, pasti kita harus banyak belajar lagi sih. Itu untuk mental. Kedua, untuk ekonomi. Kenapa kita harus pikir panjang tentang ekonomi adalah kenapa
anak-anak tuh sekolahnya mahal, biayanya mahal, jajannya mahal, apapun itu mahal. Dan ketika kita tidak kuat secara ekonomi tapi kita memaksakan, kasihan juga anak-anak. Jadi balik lagi sih itu. Dan ya balik lagi, kalau keluarga sudah oke dengan itu, keluarga tidak ada masalah tentang kita mengambil keputusan itu, ya sudah, kita tinggal lakukan aja. Itu sih kalau dari saya. Bener banget kayak apa yang tadi Clarissa udah bilang, kayak milih keputusan Charlie itu emang sulit dan emang harus dipersiapkan matang. Kata dari juga kayak kita harus mempertimbangkan ekonomi di keluarga. Jadi aku bakal nambahin kalau Charlie itu emang keputusan masing-masing, karena standar dan kualitas hidup orang-orang beda-beda dan nggak bisa dipaksain gitu. Jadi dalam milih Charlie ini sebenarnya sah-sah aja, asalkan kita menjalaninya dengan benar dan bertanggung jawab. Menurut saya, selama orang merasa aman dengan pilihan mereka, pasti ntar lebih normal untuk gerakan tanpa anak. Dan secara sosial, secara ekonomi, secara lingkungan, pasti ntar itu stigmatisasi ntar berkurang dan merasa lebih normal dari sekarang. Itu mengakhiri episode kali ini. Terima kasih Clarissa, Cecil, dan Daryl untuk wawasan Anda. Dan terima kasih juga kepada pendengar kami di Beyond Parenthood. Ingat, jalan setiap orang berbeda. Itu yang membuat dunia kita menarik. Sampai jumpa lagi, jaga diri, dan terus berdiskusi. Dadah. Dadah.